Jadi sudah mulai terlihat bahwa Mang Apip adalah, eee, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, podcast Gecraft Jabar juarakeun. Jadi saya Fahmi, beberapa menit ke depan saya akan membajak podcast Gecraft Jabar bersama ketuanya. Nah, saya sudah bersama dengan Mang Apip nih. Mang Apip ini, yang merupakan ketua dari Gecraft Jabar. Nanti kita akan, ngobrol, hangat, ngobrol santai. Saya pengen tahu apa dan siapa sih Mang Apip ini. Nah, kalau orang Bandung kan biasanya manggilnya Mamang ya, Emang ya, Mang Apip gitu ya. Nah, nanti Mmm, kita akan tanya-tanya nih. Jadi Mang Apip ini banyak sekali aktivitasnya, berseliweran di dunia usaha di Jawa Barat, atau, di beberapa event nasional juga kerap kita temui. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat siang Mang Apip. Selamat siang, Ah, sampurasun. Sampurasun, Rampeso. Kalau orang Sunda pakai Tapi gini Sampurasun. gini, ini Ah, kan ngebajak ya, ah. harusnya saya nanya dulu, siapa ini Kang Fahmi ini teh gitu ya. Ah, Eee, jadi Saha Kang Fahmi teh jadi saya coba? tuh Fahmi itu sebenarnya ini, saya tuh, biasanya perspektif saya. Jadi channel YouTube saya tuh perspektif saya. Perspektif saya ya, bisa Jadi dilihat di YouTube ya. nah bisa dilihat lah YouTuber, ini YouTuber YouTube kondang ini. YouTuber inilah, garis tengah. Jadi bukan papan atas ya, papan samping Mas ya. Syafik. Nah kita nanti Ya ya ya, ngobrol-ngobrol Mang Apip, siap. Mang Apip ini kan berapa lama ya ketua Gecraft Jabar? Baru, jadi Baru. baru Desember 2021, jadi sekitar 5 bulan. Awal karir Mmm, usaha lalu berorganisasi kalau tidak mhm, salah, pernah jadi sekjen HIPMI Jabar ya? iya iya Nah iya. awalnya gimana usaha Mang Apip? Jadi dulu Mmm, memang basic bisnis saya sebenarnya kalau dulu kuliah itu sering jualan lah karena seneng ya, ya. seneng wirausaha gitu, orang lain pulang kampus ke Mmm, jalan-jalan mmm. atau di kosan gitu. Kalau saya dulu pulang ke kampus cari keliling ke pabrik Di gitu, Bandung? di Bandung, ke Oke, Soreang, ke ya. Ciwidey gitu kan, di Soreang itu banyak tuh pabrik-pabrik. Kain tuh pasti tuh? Kain, baju, dan Heeh. lain-lain. Saya Oh, pulang kampus tuh ke sana gitu, heeh. jualan jadi cari 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 bahan? cari bahan lah, Oke, atau cari, baju gitu. mmm, Nah, nanti saya, pulang ke kosan gitu pada waktu mhm. itu, habis itu ke warnet karena dulu mah masih jarang Masih ya, zaman warnet ya? zaman warnet itu saya jualan tuh di warnet Heeh, itu, jualan bajunya, produk heeh, produk di Bandung gitu. mmm, Dan ini memang dari dulu saya senang jualan gitu ya, mmm, senang, apa namanya, ngejual sesuatu lah gitu, mhm, dan diawali dengan produk-produk, baju baju yang ada di Bandung gitu, dan itu iya, sangat laku pada waktu itu gitu mmm, ya. Nah, jadi perkembangannya memang awalnya senang jualan, heeh, terus setelah, apa namanya, lulus kuliah saya sempat kerja dulu sebenarnya. iya. Jadi sempat kerja karena tuntutan biasanya kan orang tua pengennya setelah lulus yang udah kuliah tuh ya kerja gitu ya, bukan usaha gitu. Membanggakan orang tua dulu lah ya? Membanggakan orang tua dulu lah gitu, hampir 3 tahun saya Mmm. bekerja, pernah ke Batam, pernah di Jakarta, Boh, pernah di jauh Bandung juga ya? gitu, sempat Mmm, kerja di perusahaan Jepang dulu waktu itu di mmm, Batam. Pulang lagi ke Bandung, cuman memang di hati itu udah fokus sebenarnya saya bekerja itu nggak akan lama gitu, hanya untuk mungkin cari pengalaman dan membahagiakan orang tua ya iya, pada waktu pembuktian itu, pembuktian pembuktian ya, bahwa sudah kuliah dapat heeh. ilmu ya? Tapi di hati Mhm. mah udah, memang jalurnya pengen wirausaha gitu. Oke, entrepreneur? Betul betul. Nah Ah, dari situ, pulang apa namanya, dari Batam pada waktu itu pulang ke Bandung, di Bandung sempat kerja, tapi setelah itu ya cari peluang-peluang lah di Bandung gitu. mmm, Ketemulah beberapa mentor, apa namanya, yang, eee, memang sudah jadi pengusaha di Bandung, mmm, sering ngobrol dan lain-lain, dan alhamdulillah untuk, mengawali pada iya. waktu itu bisnisnya ya nggak jauh-jauh dari passion sih dulu ya. Tapi setelah itu, beralih dalam tanda kutip saya mengambil, apa namanya, keputusan untuk berbisnis di bidang pendidikan sebenarnya. Oke, memang pelatihan ya, Betul. coaching gitu kan? Dulu pendidikannya ya pendidikan, apa namanya, kursus gitu ya, termasuk, Heeh, pendidikan pelatihan untuk, bahasa Inggris dulu sempat kita mhm. bikin, Bimbel? bimbel juga Oke, gitu ya, heeh. pokoknya di tataran di, bisnis pendidikan. Wah, itu tahun berapa?
Tahun 2007 saya, Oh 2000, lama juga ya. 7 Memang mulai Mang usaha Apip tuh. ini saya lihat memang ulet juga. Apalagi kalau soal pendidikan, Ah, ngajarin, ya, mentorin orang usaha, hmm, kita lihat, di beranda sosmednya banyak sekali aktivitasnya. ya. Nah, kalau kemudian berorganisasi di organisasi pengusaha, mulainya dari mana? Dulu ya 2010 ya mungkin ya, 2010 2010, ya, oke. saya memang dulu awalnya, ada beberapa teman-teman saya sebenarnya, teman-teman main lah dalam hal itu, kenal dan memperkenalkan saya ke organisasi, salah satunya ya HIPMI ya dulu tuh. Mhm, Jadi memang awal organisasi, sebelumnya saya sempat juga sebelum di HIPMI itu ada namanya GCI, Junior mmm, Chamber Internasional. Jadi oke. salah satu asosiasi untuk anak-anak muda sebenarnya ya, Mhm. levelnya internasional. Dari saya sebelum ke HIPMI itu sempat jadi, apa namanya, sekjen di Oh, GCI Kota Bandung pada waktu itu ya. Dan setelah itu masuk ke HIPMI. Nah, disitulah kami, apa namanya, berasosiasi, berorganisasi lah gitu ya. mhm. Dan ya alhamdulillah mungkin di tahun 2012 diamanahi di Sekretaris Umum HIPMI Jawa Barat pada waktu itu. Nah, sampai saat ini mungkin ya, saya juga di Kadin Jawa Barat, Iya, sekarang di Japnas, oh banyak banget ya, di ISMI, iya. sekarang ISMI, ya saudagar? Saudagar Oke, Muslim. iya, Terus heeh, saya juga karena ya salah satu usaha saya juga dengan teman-teman ISMI juga bikin mhm, di sini gitu. Terus alhamdulillah sekarang diamanahi juga ketua Gekraf, dan oh, salah satu Jawa lagi Barat nih ya? Jawa Barat ya, dan Mhm, satu lagi ketua Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan Jawa Barat juga mmm. gitu sekarang, sampai sekarang ya dari 2 tahun yang lalu. Ya, itu teman-teman sederet, apa namanya, positioning yang pernah dan sekarang masih Ya, dijalanin Mang Apip ini masih kita belajar ini. begitu aja masih belajar ya, Ya, gimana sudah mengimplementasikannya kan? tapi memang ada menariknya. Jadi kalau Heeh, saya menilai, melihat gitu ya mhm, bahwa, eee, saya dapat dari guru saya sebenarnya. mhm, Jadi kalau kita mau mengembangkan, usaha, mhm, termasuk juga pengen kita mungkin lebih sukses itu biasanya ada 2 ini, 2 pilar itu. oke, Satu adalah kompetensi, yang mhm, kedua adalah koneksi. oke, jaringan? Jaringan gitu. Mhm, Jadi kalau kita mau punya, usaha kita berkembang ataupun memang mau maju gitu, mhm, salah satunya adalah kita bangun kompetensi kita di mana, spesifikasi, spesifiknya apa gitu, oh, kita punya kemampuan apa. mhm, Nah, tapi harus ditunjang juga oleh jejaring, jaringan, jaringan gitu dengan koneksi ini. Jadi, apa namanya, kita punya kompetensi ditunjang dengan jaringan, itu biasanya kan tumbuhnya akan lebih cepat gitu. yes, Tapi jangan juga punya koneksi banyak, tapi nggak punya kompetensi. mmm, Jaringannya banyak gitu ya, kenalannya banyak, susah berkembangnya? tapi nggak punya potensi, saya tuh Iya, kompetensinya di mana iya, gitu. heeh, Jadi harus tentukan dulu kompetensinya apa, jaringannya ditambah. Jadi dua-duanya mhm, tuh saling berkembang, itu yang akan lebih cepat gitu. Ini iya, sempat saya dapetin, salah satu wasilah nasihat itu dari mhm, dulu ya, karena sering ketemu itu dari Kang Bima Arya nih, dari mhm, Pak mhm, Wali Kota Pak Bogor Wali Kota sekarang gitu Bogor, ya. Ya sempat dulu satu organisasi juga mhm, gitu. Jadi, saya pikir ini ya teman-teman kalau memang, niatnya memang harus dilurusin ya, kita berasosiasi bahwa asosiasi atau berorganisasi ini salah satu caranya adalah kalau di pengusaha adalah, ya gimana sih bisa ngembangkan, usaha kita gitu ya yes, dengan heeh, asosiasi kita gitu. oke, Walaupun mungkin tidak tidak langsung ya, kalau di organisasi kan mhm, bukan nyari tempat duit, tapi dengan jaringannya itulah kita bisa berkembang gitu. kaderisasi gitu berproses kan, Betul, ya. dan yang dilakukan oleh Mang Apip ini, kayak HIPMI hari ini kan siapa sih yang, kader-kader terbaiknya Mmm, semuanya jadi orang-orang terbaik di tanah air kita. mmm, Dipakai di mana-mana, di kabinet, di BUMN, di luar negeri, gitu ya, ya. Nah itulah fungsinya, jaringan dan fungsinya berorganisasi. Tadi mmm, sudah 2 poin, dilakukan. Nah kalau Mang Apip, sekarang kalau di Gecraft, ya. ini lagi ngapain? Kok kayaknya saya lihat muter-muter, se-Jawa Barat, bikin event sana sini. Ya, Apa kira-kira goals-nya? jadi gini, kalau Gcraft ini Heeh, memang baru ya, iya, mungkin baru 5 bulan nih, mhm, kita di Gcraft Jawa Barat. Cuman memang kita kita punya mimpi besar bahwa, eee, pelaku ekonomi kreatif ini harus tumbuh dan berkembang gitu. mhm, Cuman memang butuh
wadah gitu ya. Saya lihat, pelaku ekonomi kreatif itu banyak banget. Kalau kita lihat para UMKM di Indonesia itu mungkin 80% itu para pelaku ekonomi kreatif gitu. Jadi, pelaku ekonomi kreatif itu cukup besar, cukup banyak. Nah, perlu wadah untuk mereka bersilaturahmi, mereka bisa berkolaborasi, nah mungkin nanti bisa akhirnya bertransaksi gitu. Jadi Jadi endingnya transaksi? iya, karena kan kita bicara tentang ekonomi kreatif gitu. Oke, Ekonomi itu akhirnya di apa namanya, di ekonomi itu akhirnya di kapital gitu, oke. itu ekonomi gitu ya. Kalau bicara ekonomi kan bicaranya tentang apa namanya, ya dalam tanda kutip ya bicara tentang, pertumbuhan kesejahteraan lah gitu ya. Iya, pokoknya hari ini cuan lah ya? Ah, itu kan kalau Gitu ya? bicara ekonomi ya gitu ya. Nah ini ekonomi kreatif jadi Heeh. berlandaskan, kreativitas gitu. Jadi Jawa Barat, Gcraft Jawa Barat punya mimpi bahwa teman-teman pelaku ekonomi kreatif ini yang mungkin dia sendiri-sendiri berjalan gitu ya, kita wadahi, di sana mereka bisa bersilaturahmi, dan kita harapkan mereka setelah silaturahmi bisa berkolaborasi gitu, Kolaborasi. antara satu dan yang lain. Yang mungkin tadinya tidak kepikiran bikin apa, jadi kepikiran gitu ya, karena berkolaborasi dan, dari hasil silaturahmi tadi gitu. Dan terakhirnya harus transaksi? Kalau dilihat ya memang kalau secara Heeh. ini, apa namanya, ya diharapkan menjadi transaksi. Oke. Jadi transaksinya bisa di internal, bisa Mhm, juga kita jual keluar kan gitu ya, mhm. produk-produk kita hasil kolaborasi kita, Yes. begitu. Jadi Gcraft Jabar ini, kalau ngomongin Jawa Barat, apalagi kota Bandung tempatnya, memang sumbernya ekonomi kreatif ada di sini. Ya, Dan betul, tadi bahwa 80%, yang akan mendongkrak, daya dongkraknya cepat mmm, adalah salah satunya ekonomi kreatif ya. ya, Eee, kita sambung lagi ya, ini sesi pertama, hmm, nanti kita teruskan lagi ngobrol-ngobrol ya, soal, bagaimana caranya mendongkrak ekonomi kreatif. siap, Podcast Gcraft Jabar juara. Juarakeun. Nah, sekarang kita akan giliran nanyain soal ini nih, aktivitas Gcraft, Jabar. Jadi apa, rencananya apa gitu yang akan dilakukan untuk mendongkrak sektor UMKM di Jawa Barat nih, bersama Mang Apip. Gimana kira-kira, program real yang sudah dan akan dilaksanakan? Kayaknya sih sudah muter-muter lah ya. Ya. Apa nih yang sedang dikerjakan? Jadi gini, fokus di Gcraft Jawa Barat itu ada 2 fokus untuk internal, Oke, pengurus dan anggota, yang karena baru kedua tadi ya, ya, yang kedua konsolidasi. adalah fokus untuk ke eksternal, dalam hal ini masyarakat umum gitu. Nah, di fokus program internal, ya kita banyak mengadakan, apa namanya, gathering-gathering dan silaturahmi gitu, antar para pengurus gitu. Konsolidasi, Konsolidasi lah yes, internal ya, kita internal, bisa se-Jawa Barat. ya, pengurus Jawa Barat dulu, kadang kita silaturahmi ke DPC di kota kabupaten gitu ya, silaturahmi gitu. Masuk juga untuk, memperkenalkan bisnis masing-masing tiap pengurus, tiap anggota gitu. Karena ya mereka gimana caranya mau kolaborasi, tapi kalau mereka belum tahu gitu Sudah ada semua seperti Kang? apa. Sudah. Se-Jawa Barat Belum. oh belum? Baru Berapa masih persen? sedikit, masih 40%-an ya, Oke, oke. masih karena memang baru, kita masih, apa namanya, belum belum semuanya ada di kota kabupaten. Tapi ya, apa namanya, keinginan kita memang di seluruh kota kabupaten itu harus ada gitu. Mmm. Cuman ini kita butuh waktu untuk benar-benar menseleksi, para pengurus ataupun ketua di kota daerah yang punya kompetensi juga. Nah, itu yang internal ya. Jadi kita internal itu gimana caranya para pengurus, para anggota yang sudah terdaftar di Gcraft ini membuka diri, memperkenalkan diri ke teman-temannya yang lain, sehingga ya mudah-mudahan dari perkenalan itu ada potensi-potensi yang bisa dikolaborasikan gitu, dengan program-program. Terus yang kedua adalah program eksternal. Jadi program eksternal ini kita membuka, kerjasama dengan berbagai pihak gitu. Ya kita alhamdulillah tiap bulan mungkin hampir ada aja itu yang ngajak Kegiatan. kerjasama gitu, kegiatan gitu. Kemarin terakhir kita juga ditunjuk menjadi salah satu, apa namanya, eee, kerjasama lah ya, salah satu partner oleh Bank Indonesia untuk, Wow, pengembangan, UMKM yang ada di Jawa Barat gitu. Kemarin kita sign MOU, di Trans, Hotel kemarin di acaranya BI.
Nah, kita di situ, BI apa namanya, meminta bantuan lah itu dalam tanda kutip untuk, bagaimana kita Gcraft juga ikut membangun, membantu teman-teman para UMKM di Jawa Barat gitu. Terus satu lagi ada program, kita juga, kalau kerja sama event itu alhamdulillah banyak juga, ini terdekat nanti tanggal, awal Juni kita ada program BPEX namanya. Bifek. Ya program pameran, untuk apa namanya, food and beverage gitu, terbesar gitu. Kita diajak kerjasama dan kita bikin, kayak apa namanya, kuliner kelas di situ. Nah, tapi satu yang menarik juga kita kerjasama dengan Dexton. Kemarin itu kita ada program kerjasama dan ini udah bergulir nih 1 bulan ini, itu untuk membantu para UMKM. Jadi kita, menyediakan dana tunai yang itu kita akan kasihkan ke para UMKM yang membutuhkan dana. Kita kerjasama dengan Dexton, cuman memang nggak besar itu dananya, maksimal 1 juta gitu. Kemarin udah 2 orang UMKM yang kita bantu, jadi targetnya kita, dua UMKM sekarang ini ya untuk kita bantu, untuk dikasih, bantuan, pendanaan usaha, Oh, akses permodalan. akses Oke. permodalan. Nah, nanti sistemnya adalah kita kasih, kemarin udah 2 orang kita kasih, 2 UMKM ini. Nah, mereka itu nanti akan mengembalikan sekemampuan mereka. Misal 1 juta, mereka mungkin tiap hari 20.000, 20.000 Yes. sampai itu, 1 juta, misalnya sudah kembali. Nah, uang itu kalau sudah terkumpul sejumlah yang mereka pinjam, itu mereka akadnya adalah mereka mensedekahkan uang itu ke UMKM yang lain gitu. Jadi bukan dari Gcraft ke yang UMKM yang lain, tapi niatnya adalah si UMKM ini memberi sedekah kepada UMKM yang lain. Sehingga akadnya akad sedekah gitu, mudah-mudahan ya itu jadi berkah juga buat UMKM dia gitu. Jadi Nah ladang setelah amal. jadi ladang amal, setelah itu dia yang UMKM ini UMKM yang lain gitu. Tapi tiap bulan kita ada juga UMKM baru yang, kita apa Bina. namanya, bina gitu, Oke. kita sumbang gitu. Ya, terakhir saya ikut kegiatan Gcraft Jabar tuh buka bersama. Ya ya ya. Jadi, buka bersama ketika Ramadan dan insan semuanya, insan kreatif di beberapa di Jawa Barat itu hadir. Mmm, Dari fashion, nyanyi, ya. jualan, produk kria dan segala Mhm macam. mhm. Dan itu kelihatannya memang, seru karena, mendapatkan wadah yang tepat gitu. Jadi satu Mhm. komunitas, berbagai komunitas selalu bertemu dan wadah kreativitasnya nyambung dan kalau nggak salah memang di atasnya juga ada Sandiaga Uno Ya, yang memang ini ya betul. konsen untuk meningkatkan, Mhm mhm. soal ekonomi kreatif di Betul. Indonesia. Wah ini seru sekali nih kita, ngobrol dengan Mang Apip. Jadi tadi kita sudah banyak sekali ngobrol soal apa dan siapa Mang Apip, Mhm. jadi sudah mulai terlihat bahwa Mang Apip adalah, eee, Iya jawabannya weh. ini multiple choice ya. Jadi Mang Apip ini memang ternyata tokoh, muda di Jawa Barat yang Amin. yang memiliki potensi dan care terhadap dunia UMKM. Mmm, Karena setiap gerakannya dari awal kita tanya-tanya itu yang, ya selalu diberikan pesannya bahwa ekonomi kreatif, mendongkrak ekonomi, masyarakat, mendongkrak mhm, turut juga, ekonomi Indonesia gitu ya. ya ya. Terakhir Bang Apip, Ya terakhir apa yang ingin disampaikan soal dunia anak muda dan dunia kreatif kita? ya, kalau dunia anak muda dan dunia kreatif ini, apa namanya, sangat luar biasa. Maksudnya gini, saya itu punya apa, punya momen di mana memang pada waktu itu umur saya di umur muda itu, mungkin dalam tanda kutip sudah maksimal di mata saya di mata orang lain, tapi kalau di mata saya kayaknya saya belum maksimal gitu. Masih kurang, masih Masih pengen kurang belajar gitu, gitu ya? heeh. Jadi, kelihatan saya tuh pergerakan itu sebenarnya saya tuh harusnya bisa lebih lebih bisa memanfaatkan di umur-umur muda itu gitu. Jadi, saya berharap kepada teman-teman anak muda ini, manfaatkan umur mudamu gitu ya, sebelum umur tuamu datang nih gitu ya, Iya. dengan sebaik-baiknya gitu. Kalau perlu, banyak main gitu ya. Kalau saya dulu banyak sama guru saya, "Kalau lu mau punya pengen sukses, lu tuh harus banyak main," gitu. Main yang positif lah ya, Nah, mainnya main apa yang dulu kan? positif. Mainnya lihat ke mana, ke tempat, di situ ada tempat jualan rame, ya kamu ke situ gitu, nyobain Pelajari. makanannya gitu, terus pelajari kenapa dia bisa rame gitu. Terus main ke apapun lah, cari pengalaman, mau di
di lokal, di nasional, atau bahkan ke luar negeri gitu. Jangan ragu-ragu untuk bermain dalam tanda kutip main positif gitu. Jadi supaya teman-teman itu punya pengalaman, punya, wawasan yang luas gitu sehingga ya ini bisa berpengaruh nanti untuk masa depan teman-teman. Nah, itu tadi pembicaraan kita Nah, bersama, tokoh muda di Jawa Barat, Ketua Gecraft Jabar, siap. Mang Apip, siapa namanya? Mang Apip saya Firmansyah. Mang Apip Firmansyah. Ini Ya kebetulan ini Kang Fahmi ini sahabat saya juga. ya Jadi kita sering kumpul lah ya, sering kumpul berpartner bisnis juga alhamdulillah. kita ada bisnis bersama. Sama Saya di ya, Banten, Mang Apip di Jawa Barat, dan ya. kita nanti ketemu pasar di Indonesia, berharap kita bisa jualannya melintasi negara ya. Amin amin Itu amin amin cita-cita amin. kita. Jadi kata Mang Apip tadi tuh harus banyak main anak muda ya. Terima kasih Mang Apip. Contohnya kemarin dia baru jalan-jalan Oh, Tour ke de Bali, ke Nusantara. Nusantara. Tour de Jadi Nusantara lihat pakai di sarung mana BHS. Di YouTube podcast-nya. perspektif saya. Jadi Ikut. saya masukin dapat ini, dapat sarung BHS saya. Oh iya iya, sponsor ya. Sponsor. Itu teman-teman, terima Siap, kasih, Mang Apif. Nanti sama-sama. mudah-mudahan kita ketemu di event-event yang lainnya ya. Siap. Dan selamat ini, podcast-nya Gecraft Jabar ini, Mhm. mudah-mudahan ke Awal depan langsung dibajak ini. yes, awal langsung saya bajak oleh perspektif saya. Baik, itu saja Ya, teman-teman. Salam podcast Gecraft Jabar, juara ke juarakeun.